الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhi ankum. Al-faslul awal fi fadilatin nikah wa tarkihi. Pasal yang pertama menerangkan kelebihan nikah dan meninggalkannya, betul? Ya. Ketahui olehmu. Jadi ada orang nikah bagus, dapat nugrah. Ada jangan. Terus. Ketahui olehmu bahwasanya bersalahan ulama pada kelebihan berkawin itu. Silakan nanti bilang orang tasawuf tuh 30% nggak mau punya bini, tapi ini orang normal, bukan orang rusak. Kalau orang rusak emang lembek, nggak bisa. Sih bukan lo nggak mau, lo mau kan nggak bisa. Itu lain. Ini bisa. Makanya dari Anbiya Allah Ta'ala contohkan Nabi Allah Yahya alaihissalam. Dia nikah tidak disentuh perempuan itu sampai mati. Dia normal, badannya sehat walafiat, bukan cecer ini. Ditanya temennya, kenapa buat matiin ini syahwat? Ini sudah halal, saya masih tahan, saya nggak mau. Jelas? Kalau lo yang kagak bener bukan di sini sih kagak ada. Lo rorotin juga jalannya. Udah gak baik, gak nikah, gak apa. Terus satu-satunya Nabi dari sekian banyaknya Nabi yang 25, cuma Yahya alaihissalam tidak begini, bertahun-tahun tidur bareng. Dia kawin sama perawan, perawan kagak tahu kan, emang perawan sekarang. Kalau perawan sekarang tahu, yang dulu nggak tahu. Dia kira kawin begini nih, oh kawin cuma bakal masak, bakal nemenin. Nah, udah hasil nggak ada kepikiran ke situ. Orang dulu nggak ada yang tahu deh. Ini sekarang SMP, SD, zina. Terus kata setengah ulama bahwasanya berkawin itu terlebih afdal daripada berbuat ibadah yang sunyi daripada berkawin. Ya. Ada amalan-amalan sunnah dia nggak kawin, sama dia nggak ngamalin yang sunnah, itu lebih afdal nikah. Karena nikah itu ada jihad, ada perjuangan, cari nafkah, cari makan buat anak bini, itu fadilahnya besar. Makanya ulama bilang lebih afdal kawin. Dan
kata setengah ulama bahwasanya berbuat ibadah yang sunyi daripada nikah itu afdal jikalau ia tiada sangat ingin kepada berkawin. Yo, kan? Yang saya bilang kemarin, yang satu ditinggalin tuh nikah, amalan sunnah banyak banget dia kerjain, lebih afdal daripada dia nikah. Jadi ada dua nih, pecah dua nih, paham? Terus, dan jikalau sangat ingin kepada berkawin itu sekira-kira jikalau tiada berkawin niscaya jadi was-was di dalam berbuat ibadah, maka berkawin itu terlebih afdal daripada berbuat ibadah dengan was-was itu. ya, ada orang kagak kawin tapi kepengen kawin, dibawa ibadat ke bawa-bawa tuh urusan kawin, di ruku, di takbir, di fatihah. Itu lebih afdal dia nikah daripada dia berbuat ibadat dengan was-was fi sudurin nas nih, ingat perempuan, ingat ini. Itu enggak, kawin matiin deh tuh supaya jangan ada. Terus, dan kata setengah ulama bahwasanya yang terlebih afdal pada zaman sekarang ini, nah ini zaman dia nih 240 tahun yang lalu, kira-kira begitu. Terus, yaitu meninggalkan akan berkawin, karena pada masa sekarang ini bahwa berusaha pada menghasil belanja yang halal itu sangat susah. berusaha apa? Berusaha pada menghasil belanja yang halal Susah. Maksudnya di sini, kalau ada kesalahan lo nggak punya bini, dari makan minum cari, lo sendiri tahu yang tanggung jawab sendiri. Tapi kalau ada anak, ada bini, semua yang tanggung ini. Allah Ta'ala bilang, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Ini Quran. Hei orang yang beriman, sebahagian, Allah nggak bilang semua ya, sebahagian dari kawin itu dan sebahagian dari anak-anak yang kau hasil kawin itu musuh besarmu di akhirat besok dan di dunia. Hati-hati dari musuh itu, bisa masuk neraka kita. Begitu. Terus, dan lagi kebanyakan perempuan pada masa ini berperangai dengan kecelaan. bagaimana sekarang pakai celana pendek di jalan besar? Ini zamannya 250 tahun lalu deh. Banyak kerjaan perempuan yang tercela. Kalau sendiri nggak tanggung resiko. Nabi suruh nikah, perintah, asal benar, ngikutin syariah, belanjanya, makannya makan halal, cari duitnya benar, berusaha sama orang-orang yang baik. Bukan dibohongin orang, bukan. Terus, kata Imam Al-Ghazali
rahimahullah taala. Ya. Dan tiada nyata keadaan dalam segala perkataan ini melainkan dengan kamu datangkan dahulu akan segala hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini omongan yang disuruh, yang dilarang itu nggak akan kau tahu sampai didatangkan dulu segala hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyuruh, yang tahu Rasulullah. Terus dan segala athar sahabat dan tabi'in. Ya. Sahabat dulu, ame bininya sabar. Aduh, dia, waduh, kalau baca di tarikh, dia diam aja. Ada setengah ulama nggak mau kawin kalau nggak mulutnya jahat ke perempuan. Bininya nggak cukup satu, dia suruh periksa tuh muridnya. Lu tolong cariin gue yang jahat mulutnya, yang rewel, yang bangun tidur udah dimaki-maki, saleh dikit sampai sore masih ngomel. Wah, itu dinikahi tuh. Kalau lo bawain golok, dicari sekali lagi ya, sama dia sengaja. Sampai 2 kali saya ulang. Kalau dapat yang begitu dia girangnya bukan main. Sebab derajat di sisi Allah yang paling cepat naiknya, yang zahir di tangan perempuan yang mulutnya jahat itu. Sebentar dia jadi wali. Kalau dia sabar, terus naik martabatnya. Naik. Tapi jangan dijawab. Kuat dengerin, nggak kuat keluar, gitu aja. Kalau dari Anbiya wal Mursalin, yang paling dahsyat bininya Nabi Allah Yahya, anak-anak. Yang paling dahsyat Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nggak ada lagi deh Anbiya yang lain diomelin, tapi nggak kayak Yunus. Melek mata sampai malam ngomel. Begini sampai umatnya tanya, ini mah kerjaan saben sehari, biarin aja. Kalau sekarang dianggap bini kurang ajar, nah, terbalik. Cuman umumnya orang mau cari yang baik, yang nyenangin. Makanya ini mesti pangkat besar para wali, para bisa. Kalau lo nggak kuat, nggak bakal kuat. Bisa lo tempeleng, lo gebugin, gitu. Besar pahalanya itu. Kalau dia kata apa aja itu terima dengan senyum. Wah. Ulama bilang azhadun nas fil alimi ahluhu wa azhadun nas fil ka'bati ahluh. Yang nggak hargain orang alim, disepelein, ya anak bininya. Orang lain mah ciumin tangannya, ciumin dengkulnya, minta doa. Kalau anaknya sama bininya, anggap sepele lalu. Emang saben sehari gua ketemu lo. Yang kurang ame Ka'bah,
orang Mekah sana. Ente jauh-jauh berjuta-juta pergi haji Museum Hajar, mau sholat di Maqam Ibrahim, mau sholat di Hijr Ismail. Orang Mekah ini kagak nenteng di nengok Ka'bah. Biasa aja sama dia. Begitu. Terus. Ini enak nih terus. Dan segala athar sahabat dan tabi'in yang menunjukkan kelebihan berkawin bagi orang yang sejahtera agamanya daripada kebinasaan berkawin itu. Tuh. Betul. Izin tidak kawin itu kalau sejahtera agamanya dari kejahatan maksiat perempuan. Silakan ente sendiri. Dulu kata Habib Abdul Haddad, ada satu orang jahil punya keledai. Ada di kitab ini. Keledai ini sabun sari dimandiin kayak orang, dibersihin, dimandiin, ambil bagus tuh keledai. Sekali orang tanya, lu mandiin tiap hari kok lu naikin kagak? Udah, gue udah naikin kan bini gue itu dari budonya. Jadi dia zina sama keledai. Kaget dibilangin, baru dia taubat. Begitu. Terus dan kamu datangkan akan segala hadis dan athar yang menunjukkan kelebihan meninggalkan berkawin itu. Ini didahulukan kelebihan meninggalkan berkawin itu dari hadis, asar sahabat dan tabi'in. Terus orang yang tiada sejahtera agamanya daripada kebinasaan berkawin itu. Jadi kalau dia nggak kawin, dia zina. Itu wajib hukumnya dia kawin. Terus adapun kelebihan yang menggemarkan berkawin itu, maka yaitu beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW. ya. Dan athar sahabat dan tabi'in. Jadi di sini asar sahabat, tabi'in, ayat Quran, hadis yang menyuruh nikah banyak betul. Terus sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayyama minkum. Terus artinya, dan berkawin kamu akan segala orang yang bujang daripada kamu. Kalau dia gak nikah, ada keran, ada kumpul kebo. Sekarang kan semua maunya, boleh dibikin apa aja lah. Tapi yang diperintah, anjuran perintah itu buat orang yang memang bahaya kalau dia nggak kawin. Terus bermula dalil ini menunjukkan disuruh berkawin itu bagi segala orang yang bujang, sama ada orang yang, itu kan ayat Quran dari wangkewal ayama minkum. Hei anak bujang kawin kau. Terus sama ada orang bujang itu laki-laki atau perempuan. Artinya jejaka atau perawan. Terus setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, wala ta'dhuluhunna ayyankahna azwajahunna.
jangan kau cegah, kata Allah Ta'ala, ayyankihna, engkau nikahkan azwajahunna, istri-istri mereka. Jangan punya anak diminta sama orang baik, kasih. Jangan pakai milih duitnya, HP-nya orang baik nggak baik, jadi dah. Terus artinya, maka jangan kamu tegahkan akan segala anak kamu yang perempuan bahwa kawin mereka itu akan segala suami mereka itu. Nih bapaknya lihat duit, maknya lihat duit. Kalau nggak gede nih nggak mau. Nabi bilang tunkahul mar'ati arba'atun. Kejadian pernikahan ini sebabnya 4. Lidiniha, ada orang kawin karena agamanya perempuan itu baik. Yang kedua dia kawin wali jamaliha, orangnya cantik. Yang ketiga wali maliha, dapat warisan, pandainya banyak. Wali hasabiha, yang keempat turunan orang baik. Empat ini. Nabi bilang di akhir, fazfar bizatiddin, kau cari keberuntungan yang besar dari perempuan yang beragama. Taribat yadak, selamat kau dari segala kebinasaan dunia akhirat. Orang kalau cari karena cakepnya, dia bakal jadi nenek-nenek kalau dia panjang umur. Kalau dia kawin karena duitnya banyak, satu waktu habis. Jadi yang paling selamat, dia ngaji tadinya dididik di pesantren. Ini pesantren mau dihapus sama orang gila, kan? Terus bermula ayat ini yaitu menunjukkan akan tegah bagi bapak itu akan enggan ia mengkawinkan anak perempuan. iya. Ini ayat melarang seorang bapak kawinin anak perempuannya. Udah dia mau datang orang benar, dia tegak, jangan. Lagi Allah Ta'ala bilang kalau dia itu mampu, nggak mampu, saya yang kasih rezeki nanti yang banyak buat dia, gitu. Terus Dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, berikanlah kami hablana min azwajina, dari istri-istri kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan keturunan terus ke bawah. Qurrata a'yun, artinya qurrata a'yun, melek mata itu anak. Pagi-pagi kita lihat pertama udah senang lihat orang saleh, punya anak saleh, ruku, sujud, bapaknya emaknya senang. Dan itu namanya qurrata a'yun, dapat anak yang menyenangkan. Bukan punya anak yang pulang pukul 3 seloyongan,
beradu sama tembok, dimabok situ bok, ya bisa, aduh, gila kasialan itu. Terus artinya, dan mereka yang berkata, mereka itu di dalam doa mereka itu, hai Tuhan kami, beri olehmu bagi kami daripada segala istri kami dan segala anak cucu kami akan menjinakkan mata kami. menyenangkan, mana menjinakkan. Ketemu bini, lihat bini enak, ibadat lihat anak enak. Itu namanya qurrata ayun. Terus Yakni ada lagi terusnya waj'alna lil muttaqina imama. Anak ini ya Allah jadikan kalau besar besok jadi imamnya orang-orang yang takwa, di belakang dia, ngikut dia, ngaji sama dia, sholat sama dia, berimam sama dia. Itu anak yang mahal tuh. Cuman jarang. Yang repotnya sekarang kan makanan. Kalau dia makan halal, dia dapat pasti anak baik. Makanan itu pokok semuanya. Kebaikan ngumpul dimakan. Yang kita suap. Kalau kita suap sialan, boleh bohong, boleh nyolong, boleh nipu. Tuh anak kedian dikit bawa golok, mau bacok bapaknya, minta motor nggak dibeliin, dicabutin golok. Akan terus menjinakkan mata kami, yakni menyukakan akan kami. apa? Menyukakan. Ya kan itu ya, menyenangkan. Terus Bermula ayat ini menunjukkan akan kepujian bagi orang yang memohon akan Allah Ta'ala, akan yang demikian itu di dalam doa mereka itu. ya, Allah Ta'ala puji. Yang mintanya begini, di dalam pantun Arab diperhatikan benar. Allah Ta'ala itu pantun bilang ni'amul ilah alal ibadi kathiratun. Nikmat Allah atas hamba-hambanya terlalu banyak, bermiliar-miliar, nggak bisa dihitung. Tapi dari segitu banyaknya, wa ajalluhunna, yang paling besar ni'amul ilah alal ibad kathiratun wa ajalluhunna najabatul auladi, dapat anak cerdik yang saleh, yang abid, alim, wara, khauf, takut sama Allah. Itu sebesar-besar nikmat tuh. Nah itu yang diusahain, gunanya kawin supaya dapat dan dapat orang banyak di dunia. Nabi Muhammad bangga besok umatnya banyak. Fala rubba mauludin, terusan syair. Fala rubba mauludin aqama liwalidin syarafan yadumu ala madal abadi. Bisa terjadi kadang-kadang seorang yang dilahirkan dari orang yang nggak ngerti apa-apa, tapi anaknya jadi wali besar, bapaknya disebut bin sampai kiamat, dari generasi ke generasi. Contohnya Imam Nawawi, contohnya Zarkashi, dan lain banyak ulama-ulama, Syekh Muhammad Arsyad, disebut sampai ini hari.
Kalau anak itu anak pinter. Kalau anak sabu-sabu nggak ngerti saya. Saya nggak tahu itu. Jadi syarafan yadum itu maknanya kemuliaan selama-lamanya. Ala madal abadi, di atas dunia ini. Lihat Al-Ghazali rahimahullah ta'ala disebut sampai ini hari dengan Ihya'i Ulumuddin yang terkenal itu. Apa itu Imam Ghazali keluar sendiri? Ada bapak emaknya. Tapi kemuliaan Ghazali itu membawa emak bapak yang besar. Begitu. Ini mesti bapak pintar. Kalau bapak yang kelelep sih ribet dah. Terus. Bermula setengah hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan kelebihan yang menggemarkan berkawin itu, yaitu sabda Nabi SAW, "An-nikahu sunnati, faman ahabba fitrati, falyastanna bisunnati." An-nikah, nikah itu adalah jalanku. Faman ahabba fitrati, siapa yang cinta kepada fitrahku, jalanku, falyastanna bisunnati, maka dia kerjain sunnatku. Wa huwa nikah. Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam, bininya 1000 hadirin. Bukan budak nih, bini boleh, kalau dulu boleh. Syariat dia boleh tuh 1000. Tenaga apa yang dipakai? Dia sendiri lawan 1000. Kalau kita, pala kita pindah ke kaki. Sampai begitu. Terus. artinya bermula berkawin itu sunnahku, yakni jalan agamaku. Maka barang siapa kasih ia akan agamaku, maka hendaklah ia menjalani akan sunnahku itu. Ya, jadi kalau dia cinta sama jalan agamaku, sama jalanku, jalani sunnahku gitu. Terus. Dan setengah daripadanya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanakahu takturu fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Tanakahu, nikahlah kalian, takturu, biar banyak anaknya. Ini anak dibatasin 2. Yang batasin bu'tin dulu. Zaid bin Harithah, anaknya 125. Semua jadi orang. Itu didikir gimana ya? Terus, fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. karena aku bangga besok Allah Ta'ala bangkitkan dari kubur masing-masing, aku punya umat jadi mayoritas yang banyak sekali. Muhammad SAW punya umat, itu dia bangga betul. Begitu. Terus, Hatta bisaqati, hatta bisaqat syikit,
hatta bisakti sakati, sehingga yang itu apa itu pelan-pelan yang keguguran itu, kalau orang keguguran kasih nama itu, besok di hari kiamat utuh dia. Itu bisakti itu 4 bulan, 3 bulan itu sakti itu. Udah beranak duluan, lemah peranakannya, keluar anaknya. Terus artinya bernikah olehmu supaya banyak kamu, maka bahwasanya aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat, ya, hingga dengan anak gugur daripada perut ibunya. iya. Gugur itu 3 bulan masuk itu, 4 bulan. Jadi anak yang keluar gugur kasih nama. Cuman nggak ada kerjaan lain. Dibungkus, dikubur. Kalau dia keluar suaranya segitu aja, disemayangin, dimandiin, dibungkus, disolatin, dikubur. Terus. Dan setengah daripadanya sabda Nabi SAW, man tarakat tazwija makhafatal ayala falaysa minna. Siapa orang ninggalin kawin, dia takut anaknya nggak makan, makhafatal iyal, terberanak 5, 6, beli susunya bagaimana, barang belum ada dia udah pikirin, itu namanya ham. Terus falaysa minna, bukan jalan kita. Ya orang kalau kawin yang ditujuin anak, makanya suruh cari perempuan salihah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah kesedepan, sebaik-baik kesedepan perempuan yang salihah. Terus artinya barang siapa meninggalkan ia akan beristri karena takut akan papa. Jadi tinggal kasih makan, takut kasih makan anak ini. Makannya ini kan sekolahnya. Terus maka bukan ia daripada kami. itu tentu aja keluar. Mana akidah ditaruh di mana? Rezeki dari Allah. Kok dia takut? Terus dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana dza qaulin falyatazawwaj. Artinya, ya, barang siapa ada mempunyai keluasan daripada rezeki, maka hendaklah ia beristri. nah ini entar ibu-ibu dia ngamuk sama gue nih. Ini orang yang punya keluasan rezeki disuruh kawin, dia udah punya bini, duitnya banyak, atau dia jejaknya masih muda, usahanya maju. Kalau yang satu duitnya seret, ya kawin lagi,
Lu jangan ribut itu. Yang suruh Allah. Lu sujud sama Allah, rukuk sama Allah, mata, kuping, semua badan, napas dikasih sama Allah. Yang suruh Allah. Kalau dia, tapi nggak bisa ini. Kita ajak damai begini nih, nggak bisa. Dia nggak ngerti. Udah sialan aja udah. Sialan tuh jangan ngomong, sialan. Mestinya mikirnya gitu, baru bisa terarah. Dia nggak malu sama Allah Ta'ala. Kalau dia nggak redo, dia ngamuk, berarti dia marah sama Allah. Nah kalau dia marah sama Allah, bagaimana jadinya? Cuman jangan main-main ini, bisa masuk neraka itu. Bini 2, 3 itu bisa masuk jahanam. Lihat contohnya Syekh Muhammad Arsyad. Al-Banjari. Dia tinggal di satu negeri dulu. Rumahnya dalam pagar. Rumahnya, saya pernah ke rumahnya. Udah ada 250 tahun deh kemarin. Dia ngaji di kampung situ aja. Otak berlian, emas. Ini cuma contoh ya. Jangan lo ngamuk sama gua, Bu, jangan. Ini emang contoh kejadian bener. Saya ziarah kuburnya pernah, ke rumahnya pernah. Itu Syekh, si Sultan itu Sultan Abdul Majid kalau nggak salah. Zaman itu. Lihat ini Muhammad Arsyad, pintar banget. Dibiayai, dia orang nggak punya. Dibiayai bawa ke Mekah, dididik di Mekah sana, berempat, Betawi 1, Aceh 1, 2 udah tuh, Banjar 1, 3, 1 lagi Palembang yang kita baca kitabnya nih sekarang. Itu satu perguruan. Ini Syekh Muhammad Arsyad waktu berangkat dari negerinya, dari Banjar, umurnya 30 tahun. Dapat bini salihah. Saya redho, silahkan pergi. Kalau saya ada umur, saya tunggu. Berangkat nih berempat. Yang Betawi dari Pekojan loh. Masjid tua Pekojan. Kampungnya di situ. Dia belajar di Mekah, belajar di Madinah. Lamanya 30 tahun. Itu Syekh Muhammad Arsyad masih mau ngaji lagi. Gurunya yang satu Habib Al-Mahdali di Madinah. Dia mau ngaji, ditahan sama Al-Mahdali. Sudah, kau pulang ke negerimu, ajari orang. Satu antero ini, kata dia, nggak didapat lagi orang seperti kau. Iya di Quran wa fawqa kulli dzi ilmin alim, tapi ini orang udah luar biasa, udah apaan aja tahu. Dia nurut sama gurunya. Pulang ke Jakarta, ke Banjar,
Yang satu ke Jakarta, yang satu ke Aceh, Ali Nairani namanya. Yang Betawi saya lupa itu namanya. Siapa ya? Apa? Apa? Ar-Rahman Misri. Abdurrahman Misri. Nah, Syekh ini pelajarin semua ilmu. Fikih belajar, akidah belajar, tasawuf belajar. Tapi yang paling gemilang dari 4 ini Syekh Muhammad Arsyad. Yang jadi wali dari sono dia. Yang lain dilantik di sini. Kata Al-Mahdari, nanti kau bertiga yang lantik Muhammad Arsyad. Nah. Jadi 4-4-nya aulia ini. Nih kalau nih ibu dengar gua takut gua disambit sama gelas. Begitu dia sampai pulang baru pulang nih, baru sampai ke rumahnya. Bininya katanya kau udah gak pantas sama saya, Syekh. Ada perempuan begini. Sekarang saya mau ngider berdua ente. Ini kan bininya. Sampai anaknya nikah, punya anaknya 1 perempuan. Dia cuma pakai surat aja kasih wakil. Dia nggak pulang. Anaknya dinikahin, dia nggak ada. Kata si bini, ente udah nggak pantas sama saya. Sekarang kita keliling, ikutin saya. Dia ajak keliling, yang mana Wak Muhammad Arsyad setuju. Sekali nyari 3, jadi 4 sama yang tua ya. Imamnya bininya itu. Kalau bini sekarang kan dibawain tumbak kali pisau. Ini dicariin sampai dapat 4. Terakhir dia kawin sama Cina. Isam yang suka masak di sini, atau yang grup dari Cina. Kalau dia ada sekarang, itu ulama besar sekali, punya otak yang jernih, dapat petunjuk dari Allah yang luar biasa banyaknya, punya ilmu zahir, punya ilmu batin. Dua-dua dia dapat dari Allah Ta'ala. Dia punya ilmu muka siapa? Dia lihat segala macam di langit, malaikat, apa dia lihat dari sini. Tapi 4-4-nya berhasil. Udah dapat 3-4 sama dia, baru ngegilir. Semuanya beranak. Jadi banyak. Anaknya kan cuma 1. Waktu dia tinggal, waktu balik dia ramai. Banyak lah. Mengajar keliling di daerah Banjar saja. Itu 1 kejadian dia. Yang kedua, waktu di Madinah dia ngaji urusan fikih sama Al-Mahdari. Mahdari kasih liqza. Liqza itu bahasa Arab teka-teki, tebak-tebakan. Disuruh jawab. Gurunya tulis tuh, tiap anak murid 1 yang hadir di Masjid Madinah. Dia bilang minggu depan jawab. Ini pertanyaan. Yang kasih pertanyaan gurunya. Itu Syekh Muhammad Arsyad karena dia bukan orang Arab, bukan Habib, dia orang biasa.
Jadi dia kalau ngaji di belakang, dia nggak berani nyampur ke tengah. Salah satunya Muhammad Arsyad yang terima pertanyaan itu. Seluruh murid yang ada di Arab itu orang Arab semuanya, sama yang 3 temennya salah jawab. Gurunya tanya ini, saya lupa itu dulu ada pertanyaan nih. Dia jawab ini, dia jawab begitu. Nggak ada yang benar deh. Yang benar cuma Arsyad sendiri. Dipanggil sama guru. Kau nggak pantas duduk di situ, duduk di sebelah saya. Coba. Jadi memang orang besar betul. Itu bini yang baik. Kalau sekarang bini yang baik berdua aja. Jangan ada tambahan. Kalau ada tambahan ada golok. Gitu. Itu terjadi loh. Yang saya ngomong ini kejadian. Bukan banyol, bukan. Itu dia wali besar. Gurunya yang ngajarin dia itu senang betul. Dia ambil tariqah Sammaniyah dari Syekh Muhammad Samman Al-Madani. Jadi siapa aja kalau betul hatinya betul bisa jadi wali. Kenapa nggak bisa? Luqman Hakim sejajar sama Nabi, cuman dia pangkatnya Hakim, bukan Nabi. Allah Ta'ala bilang, wa laqad atayna Luqman al-hikmah an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Itu budak belian, dijual di pasar, diukur, ditimbang. Itu Luqman asalnya begitu, alaihissalam. Sampai ada suratul Luqman di Quran. Itu budak, sah dijual, sah dibeli. Kemudian ada yang beli, dimerdekain. Itu pangkat besar betul. Dia nasihatin anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya anakku, jangan kau syirik sama Allah, itu dosa besar betul. Asalnya budak. Terus sedikit lagi jawab, sampai di mana? Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' Waalaikum falyasum fa inna sawma lahu wija'." Hei anak muda, Nabi panggil, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ata. Artinya punya duit, punya barang, dua. Barang segar, duit ada.
Falyatazawwaj, kawinlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kawin itu bisa menyelamatkan mata dari yang haram dan bisa menyelamatkan kemaluan dari zina. Kalau nggak mampu, puasa sunat, karena puasa itu matiin syahwat. Sampai di sini. Kalau ada umur yang akan datang kita terusin. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allama. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وطهر قلوبنا وحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك أعنا اللهم إنا نسألك اللطف مع التدبير فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير بجاه حبيبك محمد البشير النذير اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله يا كريم جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأجورا ولا معصوما اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك وشر ما عندنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت وأردت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود وعن المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم
في الدارين آمين رضي الله عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhi ankum. Al-faslul awal fi fadilatin nikah wa tarkihi. Pasal yang pertama menerangkan kelebihan nikah dan meninggalkannya, betul? Ya. Ketahui olehmu. Jadi ada orang nikah bagus, dapat nugrah. Ada jangan. Terus. Ketahui olehmu bahwasanya bersalahan ulama pada kelebihan berkawin itu. Silakan ini bilang orang tasawuf tuh 30% nggak mau punya bini, tapi ini orang normal, bukan orang rusak. Kalau orang rusak emang lembek, nggak bisa. Sih bukan lo nggak mau, lo mau kan nggak bisa. Itu lain. Ini bisa. Makanya dari Anbiya Allah Ta'ala contohkan Nabi Allah Yahya alaihissalam. Dia nikah tidak disentuh perempuan itu sampai mati. Dia normal, badannya sehat walafiat, bukan cecer ini. Ditanya temannya, kenapa buat matiin ini syahwat, ini sudah halal, saya masih tahan, saya nggak mau. Jelas? Kalau lo yang kagak bener bukan di sini sih kagak ada. Lo rorotin juga jalannya. Udah gak baik, gak nikah, gak apa. Terus satu-satunya Nabi dari sekian banyaknya Nabi yang 25, cuman Yahya alaihissalam tidak begini, bertahun-tahun tidur bareng. Dia kawin sama perawan kagak tahu kan, emang perawan sekarang. Kalau perawan sekarang tahu, yang dulu nggak tahu. Dia kira kawin begini nih, oh kawin cuma bakal masak, bakal nemenin. Nah, udah hasil nggak ada kepikiran ke situ. Orang dulu nggak ada yang tahu itu. Ini sekarang SMP, SD, zina. Terus Kata setengah ulama bahwasanya berkawin itu terlebih afdal daripada berbuat ibadah yang sunyi daripada berkawin. ya, ada amalan-amalan sunnah dia nggak kawin, sama dia nggak ngamalin yang sunnah, itu lebih afdal nikah. Karena nikah itu ada jihad, ada perjuangan, cari nafkah, cari makan buat anak bini, itu fadilahnya besar. Makanya ulama bilang lebih afdal kawin. Terus Dan kata setengah ulama bahwasanya berbuat ibadah yang sunyi daripada nikah itu afdal jikalau ia tiada sangat ingin kepada berkawin. yo, kan yang saya bilang kemarin, yang satu ditinggalin tuh nikah, amalan sunnah banyak banget dia kerjain, lebih afdal daripada dia nikah. Jadi ada dua nih, pecah dua nih, paham?
Terus Dan jikalau sangat ingin kepada berkawin itu, sekira-kira jikalau tiada berkawin niscaya jadi was-was di dalam berbuat ibadah, maka berkawin itu terlebih afdal daripada berbuat ibadah dengan was-was itu. ada orang kagak kawin tapi kepengen kawin, dibawa ibadat ke bawa tuh urusan kawin, di ruku, di takbir, di fatihah. Itu lebih afdal dia nikah daripada dia berbuat ibadat dengan was-was fi sudurin nas nih, ingat perempuan, ingat ini. Itu enggak, kawin matiin deh supaya jangan ada. Terus Dan kata setengah ulama bahwasanya yang terlebih afdal pada zaman sekarang ini, nah ini zaman dia nih 240 tahun yang lalu kira-kira begitu. Terus yaitu meninggalkan akan berkawin, karena pada masa sekarang ini bahwa berusaha pada menghasil belanja yang halal itu sangat susah. berusaha apa? Berusaha pada menghasil belanja yang halal Susah. Maksudnya di sini kalau ada kesalahan lo nggak punya bini, dari makan minum cari lo sendiri tahu yang tanggung jawab sendiri. Tapi kalau ada anak, ada bini, semua yang tanggung ini. Allah Ta'ala bilang, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Ini Quran. Hei orang yang beriman, sebahagian, Allah nggak bilang semua, sebahagian dari kawin itu dan sebahagian dari anak-anak yang kau hasil kawin itu musuh besarmu di akhirat besok dan di dunia. Hati-hati dari musuh itu, bisa masuk neraka kita. Begitu. Terus dan lagi kebanyakan perempuan pada masa ini berperangai dengan kecelaan. bagaimana sekarang pakai celana pendek di jalan besar? Ini zamannya 250 tahun lalu deh. Banyak kerjaan perempuan yang tercela. Kalau sendiri nggak tanggung resiko. Nabi suruh nikah, perintah, asal benar, ngikutin syariah, belanjanya, makannya makan halal, cari duitnya benar, berusaha sama orang-orang yang baik. Bukan dibohongin orang, bukan. Terus kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan tiada nyata keadaan dalam segala perkataan ini melainkan dengan kamu datangkan dahulu akan segala hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini omongan yang disuruh, yang dilarang itu nggak akan kau tahu sampai didatangkan dulu segala hadis Nabi SAW. Yang nyuruh, yang tahu Rasulullah.
Terus dan segala athar sahabat dan tabi'in. dan tabi'in. Ya. Sahabat dulu sama bininya sabar. Aduh, dikejar. Waduh, kalau baca di tarikh dia diam aja. Ada setengah ulama nggak mau kawin kalau nggak mulutnya jahat ke perempuan. Bininya nggak cukup satu, dia suruh periksa tuh muridnya. Lu tolong cariin gue yang jahat mulutnya, yang rewel, yang bangun tidur udah dimaki-maki, salah dikit sampai sore masih ngomel. Wah, itu dinikahi tuh. Kalau lo boleh ngolok, dicari sekali lagi ya, sama dia sengaja. Sampai 2 kali saya ulang. Kalau dapat yang begitu dia girangnya bukan main. Sebab derajat di sisi Allah yang paling cepat naiknya, yang zahir di tangan perempuan yang mulutnya jahat itu. Sebentar dia jadi wali. Kalau dia sabar, terus naik martabatnya. Naik. Tapi jangan dijawab. Kuat dengerin, nggak kuat keluar, gitu aja. Kalau dari Anbiya wal Mursalin, yang paling dahsyat bininya Nabi Allah Yahya, anak-anak. Yang paling dahsyat Nabi Allah Yunus alaihissalam. Nggak ada lagi deh Anbiya yang lain diomelin, tapi nggak kayak Yunus. Melek mata sampai malam ngomel. Begini sampai umatnya tanya, ini mah kerjaan saben sehari, biarin aja. Kalau sekarang dianggap bini kurang ajar, terbalik. Cuman umumnya orang mau cari yang baik, yang nyenangin. Makanya ini mesti pangkat besar, para wali bisa. Kalau lo nggak kuat, nggak bakal kuat. Bisa lo tempeleng, lo gebugin, gitu. Besar pahalanya itu kalau dia kata apa aja itu terima dengan senyum. Wah, ulama bilang azhadun nas fil alimi ahluhu wa azhadun nas fil ka'bati ahluh. Yang nggak hargain orang alim, disepelein, ya anak bininya. Orang lain mah ciumin tangannya, ciumin dengkulnya, minta doa. Kalau anaknya sama bininya anggap sepele, lalu emang saben sehari gua ketemu lo. Yang kurang sama Ka'bah orang Mekah sana. Ente jauh-jauh berjuta-juta pergi haji, museum Hajar, mau salat di Maqam Ibrahim, mau salat di Hijr Ismail. Orang Mekahnya kagak nenteng di nengok Ka'bah. Biasa aja sama dia. Begitu. Terus. Ini enak nih terus.
dan segala athar sahabat dan tabi'in yang menunjukkan kelebihan berkawin bagi orang yang sejahtera agamanya daripada kebinasaan berkawin itu. Tuh. Betul. Izin tidak kawin itu kalau sejahtera agamanya dari kejahatan maksiat perempuan. Silakan ente sendiri. Dulu kata Habib Abdul Haddad, ada satu orang jahil punya keledai. Ada di kitab ini. Keledai ini sabun sari dimandiin kayak orang, dibersihin, dimandiin, ambil bagus tuh keledai. Sekali orang tanya, lu mandiin tiap hari kok lu naikin kagak? Udah, gue udah naikin kan bini gue itu dari budonya. Jadi dia zina sama keledai. Kaget dibilangin, baru dia taubat. Begitu. Terus dan kamu datangkan akan segala hadis dan athar yang menunjukkan kelebihan meninggalkan berkawin itu. Ini didahulukan kelebihan meninggalkan berkawin itu dari hadis, asar sahabat dan tabi'in. Terus orang yang tiada sejahtera agamanya daripada kebinasaan berkawin itu. Jadi kalau dia nggak kawin, dia zina. Itu wajib hukumnya dia kawin. Terus adapun kelebihan yang menggemarkan berkawin itu, maka yaitu beberapa ayat Quran dan hadis Nabi SAW. ya. Dan athar sahabat dan tabi'in. Jadi di sini asar sahabat, tabi'in, ayat Quran, hadis yang menyuruh nikah banyak betul. Terus sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum, dan setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, wa ankihul ayyama minkum. Terus Artinya, dan berkawin kamu akan segala orang yang bujang daripada kamu. sebab kalau dia agak nikah ada keran, ada kumpul kebo. Sekarang kan semua maunya, boleh dibikin apa aja. Tapi yang diperintah, anjuran perintah itu buat orang yang memang bahaya kalau dia nggak kawin. Terus Bermula dalil ini menunjukkan disuruh berkawin itu bagi segala orang yang bujang, sama ada orang yang, itu kan ayat Quran tadi, wangkewal ayyama minkum. Anak bujang kawin kau. Terus sama ada orang bujang itu laki-laki atau perempuan. artinya jejaka atau perawan. Terus Setengah daripadanya firman Allah Ta'ala, wala ta'dhuluhunna ayyankahna azwajahunna. jangan kau cegah, kata Allah Ta'ala, ayyankihna, engkau nikahkan azwajahunna, istri-istri mereka. Jangan. Punya anak diminta sama orang baik, kasih. Jangan pakai milih duitnya, HP-nya orang baik nggak baik, jadi deh. Terus Artinya, maka jangan kamu tegahkan akan segala anak kamu yang perempuan bahwa
kawin mereka itu akan segala suami mereka itu. Nih bapaknya lihat duit, maknya lihat duit. Kalau nggak gede nih nggak mau. Nabi bilang tunkahul